Bukan berarti kita niru, bukan. Enggak. Kita terinspirasi ya Van ya. Betul. Makanya ada betul. sound-sound yang Beatles punya dan Adi juga suka itu. Oke. Kita berangkat deh, oke, kita sepakat untuk bekerja bersama-sama. Satu FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada Tommy Hernawan nemenin kamu di Indo Banget hari ini. Dan spesial di Indo Banget sudah ada teman-teman dari The Casmala. Siang ini, siang kan pagi. Jam Iya. 11 siang ya. Pagi menjelang siang, Oke. Tepat. Kita sapa dulu Mas Dencas, apa Ya, kabar? Mas Ton, apa kabar? Sehat Ketemu sekali. Mas Irfan, apa kabar? Bung Peter, apa kabar, Bung? Peter, tepat. Mic-nya boleh dipegang. Lo tuh malah keren sama Bung Karno sama kan. Bung Karno, Bung Peter, Bung Hatta. gitu ya. Yuk kita nabung. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Seneng banget nih ketemu ya, karena setiap tahun tuh pasti datang ke sini bawa single baru. Alhamdulillah kita masih diterima Tom. Ya siapa yang nolak, Mas? Jadi The Casmala ini kalau misalnya Sobat RDI inget ya, pernah promoin single Pria Idaman, terus Ikrar juga, terus Album malah. oh iya album. Album, terus juga merepackage salah satu hit ciptaan Mas Dencas, Berharap Tak Berpisah. Dan sekarang juga membawa kabar baik dengan Cinta Tapi Terluka. Waduh, ini awal tahun ada yang luka nggak nih? Koreng Pak. Koreng. Tapi sepanjang 2024 2025 tuh berarti cukup produktif ya, karena akhirnya di 2026 awal ngegodok sebuah single gitu ya. Iya emang kita beruntung sekali lagi ada di Ma Music bahwa kita memang kontraknya album. Nah, banyak juga ya, apalagi pendatang baru. Iya. Kalau secara brand kita udah lama ya, tapi si The Casmala kan baru ya. Betul. Kita di kontrak eksklusif 2 album. Jadi album pertama kelar, kita menuju album kedua, tapi startingnya dari single dulu. Salah satunya single yang sekarang ini, Cinta Tapi Terluka. Cinta Tapi Terluka masuk ke album yang berikutnya. Oh, oke. Kan kalau misalnya kita ngomongin Casmala tuh memang kita nggak bisa lepas dari ya pop lah ya. Pop Indonesia ada 90-an 2000-an ya gitu kan ya, ada sentuhan-sentuhan synthesizer atau bahkan kayak disco-disconya gitu kan ya. Yes. Kalau di lagu Cinta Tapi Terluka ini seperti apa penggarapannya secara musik? Ini spesial. Album ini kita mencoba untuk upgrade. Ya, kita kerjasama. Kita menunjuk malah. Kita menunjuk. Kita sepakat Mas Irfan, Peter untuk menunjuk Ade Gauvina sebagai produser. Oke. Kenapa menurut kami Ade itu sekarang lagi top ya. Ya betul dia lah ya. lagu banyak. Dia juga pandai. Ya dia decision maker yang bagus juga. Betul. Tes musiknya bagus. Dan Ade itu melihat ada sisi dari Casmala yang sebelumnya mungkin belum pernah keluar. Ade itu suka The Beatles ya. Iya. Dan ternyata dia mencoba nge-trigger kita, Mas bisa nggak kita bikin lebih vintage lagi biar beda. Iya. Oh iya boleh banget. Tadi kita pikir kita nggak akan bikin lagu model gitu ya. Iya. Kayak sependapat sama Mas Irfan kita semua ngasih lagu. Betul. Tapi lagunya yang paling menurut Ade adalah yang mencerminkan The Casmala versi yang ada adeknya adalah lagu-lagu ini. Sampai sound itu Mas Irfan beradaptasi juga sama tes-tesnya The Beatles misalnya kayak gitu. Yes. Bukan berarti kita niru, bukan. Enggak. Kita terinspirasi ya Van ya. Betul. Makanya ada sound-sound yang Beatles punya dan Adi juga suka itu. Oke. Kita berangkat deh, oke, kita sepakat untuk bekerja bersama-sama. Wow, oke, menarik nih ya. Jadi vintage ya, karena kita kalau ngomongin tren musik kan pasti muter ya. Iya. Yang kemarin-kemarin kayak kita bisa bilang Wijaya 80 itu kan dia Ya mungkin kurang lebih kayak soundnya gitu. vintage gitu-gitu kan ya. Terus yang hits juga tuh kayak semacam Bilal dan sebagainya kan juga soundnya kan balik ke situ kita lagi. Malah ya. lebih tarik lebih mundur lagi. 80 mereka kita ada 70-an ya. Sampai kita mikirin sound drumnya harus vintage. Kita dapat support dari Ludwig. Dan di album ini Peter beradaptasi nggak cuma sebagai vokalis yang basicnya dia cuma main drum. Akhirnya main drum Peter. Oke. Yang main drum Peter sampai sound kita gimana caranya soundnya biar tua ya. Nah, oke.
lama Ludwig yang menurut kita bisa mengakomodir musiknya. Jadi pas recording pun si drumnya juga udah vintage, dipikirin. Betul. Ivan kan intronya udah tiba-tiba ada orkestranya depannya, tiba-tiba ada suara apa sih? Meloton ya, istilahnya gitu. Melotron. Elektrik sitar. Jadi lebih di bawahnya 80 70 gitu. Tapi liriknya lirik zaman sekarang. Betul. Jadi ini sebenarnya bisa masuk ke all segment sih. Kalau liriknya zaman sekarang, liriknya Gen Z. Mudah-mudahan. Musiknya old school gitu. Liriknya Gen Z, musiknya old school. Iya. Karena kan memang ini sebenarnya kalau boleh dibilang band multi usia ya. Karena Peter yang paling muda sebenarnya. Mungkin Jazz Mala mungkin sekarang yang mungkin memang pada dasarnya musik tidak mengenal usia ya. Iya. Selama kita masih bisa berkreasi dan masih disukai orang, why not? Gitu. Yes. Jadi menurut saya umur bukan jadi patokan. Tapi kita bisa adaptasi dengan Oke, menarik nih ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng teman-teman The Chasmala. Mas Denci sebagai gitar, terus Peter ternyata sekarang improve-nya dari vokal yang selama jadi main drum ya. Iya, mic-nya boleh dipegang. Betul. Cukup simple ya. Dan juga Mas Irfan yang biasa sehari-hari megang keyboard ya. Oke. Mencet keyboard. Jangan kemana-mana, kita nanti ketemu lagi di Indo Banget. Kita sekarang mendengarkan lagu yang satu ini. Gak mau eksis masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga The Chasmala. Hadir ya. Oke, apakah The Chasmala ini morning person atau bukan sih sebenarnya? Aduh. Kalau Mas Denny sama aku pribadi kayaknya subuh person ya. Pejuang subuh ya. Morning juga tapi ya. Morning banget juga. Saya sih fleksibel. Oke. Tidurnya tiba-tiba normal tuh saya jam 11 udah tidur sebenarnya. Paling cepet jam 9. Oh, enak ya tidur jam 9 tuh ya. Yang bapak-bapak normal. Kecuali kalau ada kerjaan aransemen tuh biasanya kita tidur baru habis subuh biasanya. Wah, tapi nggak setiap bulan. Betul. Banyak banget. Nah, tapi si The Chasmala ini kan ya maksudnya gini ya. Dari masing-masing member kan memang Mas dan Chas udah terbiasa produksi lagu, mulai bikin juga, Mas Irfan juga udah banyak membantu banyak musisi lah ya. Nah, pas menyatukan dalam sebuah The Chasmala ini akhirnya kayak melebur ego masing-masing atau kayak mendingan tanya Peter nih. Nah, kalau gue sama Irfan template soalnya. Peter yang adaptasi gimana, Pit? Lagu ini kan? Iya, terutama lagu ini di album baru terutama ya, di album baru ya. Boleh diulang sekali lagi Gini kan dari masing-masing member itu kan secara musikalitas kita udah bisa dibilang udah lama lah ya berkecimpung di dunia musik. Mas Dencas dan juga Mas Irfan kan memproduksi banyak lagu juga gitu kan. Nah, pas lagi di album 2026 ini egonya tuh gimana ngaturnya gitu. Masing-masing personel, jadi kayak kayaknya yang ini harus gue reduce nih, ini harus gue tambahin, ini harus gimana Bung Peter? Kayaknya kalau menurut saya pribadi dari The Chasmala itu ego itu kayak udah sedikit kelihatan gitu. Karena di musiknya sendiri Mas Irfan sama Mas Denny tuh bukan orang yang segmented dari sisi taste-nya. Yes. Emang seluas itu, dan di Chasmala itu kita bukannya kita ngeluarin semua untuk show off, tapi kayaknya all out maksimal, tapi tetap pada porsinya karena memang sudah berpengalaman produce musik kan. Iya juga sih. Bisa maksimal. Iya. Tetap di dalam porsinya. Tetap jadi diri masing-masing sendiri juga, nggak yang kayak terlalu pop atau terlalu mau diarahin kemana, nggak, tetap jadi musik sendiri sih. Kayak, semuanya dalam ranah musik tetap. Yes. Ego atau apa, tapi memang taste-nya keluar sendiri di situ. Oke.